Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman-temanku semua, di video kali ini saya pengen membahas tentang pinjol yang kemungkinan akan dicabut izinnya di tahun 2025 ini karena tidak sanggup untuk menyetor dana awal, yaitu sebesar 7,5 miliar rupiah ya teman-temanku semua ya. Ini berita dari pada laman OJK teman-temanku semua ya. Nah, di sini sedikit saya akan bacakan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat ada 11 dari 97 pinjol legal OJK penyelenggara fintech peer-to-peer lending belum penuhi ketentuan modal minimum sebesar 7,5 miliar. Nah, ini ada 11 ya. Ternyata ada 11 pinjol yang belum menyetorkan dana awal ya, atau belum memenuhi modal minimum yang ditentukan oleh OJK untuk bergerak di bidang peer-to-peer lending atau di bidang dunia perpinjolan teman-temanku. Nah, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, ya ini saya bacakan. Agusman mengungkapkan penyebab 11 fintech lending belum memenuhi ketentuan modal minimum tersebut belum dilakukan penyuntikan modal. Jadi 11 pinjol ini teman-teman bisa dikatakan belum dapat suntikan modal atau belum mendapatkan investor ya teman-teman, investor baru. Selain itu, proses peningkatan pemodalan yang sedang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ungkapnya dengan lembar jawaban tulis di OJK. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan ini belum memenuhi syarat dari 97, kalau dikurang 11 jadi tinggal berapa teman-teman? Tolong tulis di komentar tinggal berapa, saya malas hitungnya. Dan mudah-mudahan teman-teman ini terus berlanjut dari 97 berkurang 11, berkurang lagi, dan nantinya pinjol itu di dunia di negara kita tercinta ini sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini pinjol yang sedang merajalela, yang sedang mencekik leher masyarakat Indonesia ini akan hilang dengan sendirinya ya teman-teman, karena memang seperti yang kita ketahui, lingkaran pinjol ini adalah lingkaran setan, dari judul ke pinjol. Jadi harusnya pemerintah itu mengambil langkah-langkah yang memang serius teman-teman, jadi tidak merusak produktivitas masyarakat Indonesia. Karena kalau sudah terlilit pinjol, otomatis nama mereka akan terblacklist. Kalau misalkan dengan bunga-bunga yang sangat mahal di pinjol, mereka tidak sanggup membayar hutang pinjol, mereka namanya masuk slik OJK dan akhirnya tidak bisa mengambil pinjaman di perbankan ya teman-teman. Misal kalau mereka mau mengambil modal usaha, mereka tidak akan bisa mengambil modal usaha karena nama mereka terblacklist di daftar hitam slik OJK. Dan kenapa saya bilang mereka tidak bisa produktif? Karena yaitu mereka tidak bisa mendapatkan bantuan permodalan lagi di di perbankan teman-teman, karena nama ya seperti biasa teman-teman, kalau nama sudah rusak di slik OJK itu kita tidak bisa kredit motor, kredit rumah, dan juga apalagi kredit keuangan atau kredit modal. Ya, mudah-mudahan teman-temanku semua ada langkah-langkah serius yang diambil oleh pemerintah kita untuk membasmi pinjol ini. Kalau bukan kita, siapa lagi ya teman-teman ya. Saya lanjut membacakan teman-teman ya. Lebih lanjut, Agusman menerangkan dari 11 penyelenggara fintech lending yang belum memenuhi modal minimum kini sedang dalam proses analisis permohonan peningkatan modal di setor. Dia bilang OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan mendorong upaya pemenuhan kewajiban akuitas minimum dari 11 perusahaan fintech lending yang dimaksud. Jadi
OJK sudah minta terus ini teman-teman ya, untuk dipenuhinya syarat dari 7,5 miliar itu. Jadi kalau mereka tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh OJK, kemungkinan mereka diminta untuk mengembalikan izin dari OJK, atau mungkin ada sanksi pencabutan izin dari OJK teman-teman. Nah, untuk tahun 2025 ini teman-teman, hati-hati menghadapi strategi-strategi penagihan baru, karena memang teman-teman, kita setiap tahun itu ada edukasi-edukasi dari teman-teman semua, banyak sekali yang memberikan edukasi-edukasi seputar pinjol, dan juga pinjol itu tidak tinggal diam teman-teman. Mereka juga melakukan pembaharuan cara penagihan yang diperbaharui. Mereka itu biasanya teman-teman kalau menagih itu secara random. Jadi kalau misalkan ada kalimat-kalimat yang sangat menakutkan, kalian tidak usah takut, kalian tidak usah gelisah, karena yang dia kirimin itu bukan kalian aja. Semua nasabah yang galbay di aplikasi mereka itu dikirim secara random. Jadi teman-temanku, perkuat terus mental kalian menghadapi masalah perpinjolan kalian, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan kalian, termasuk saya, kalau kalian sendiri itu mentalnya tidaklah kuat teman-teman. Jadi perkuat mental. Nah ini saya selalu mengulang-ulang, kalau misalkan belum ada uang atau belum memiliki uang untuk membayar hutang, jangan terlalu memaksakan diri untuk membayar hutang-hutang kalian dengan cara hutang lagi ke pinjol lain. Karena ini teman-teman, proses ini atau cara ini masih dipakai oleh DC-DC pinjol ketika mereka menagih hutang kepada kalian semua teman-teman ya. Ketika kalian mengatakan tidak memiliki uang, kalian nanti akan diarahkan untuk pinjol di aplikasi baru untuk membayar hutang pinjol kalian. Jadi saran saya, jangan mau. Ketika kalian sudah galbay di suatu aplikasi atau beberapa aplikasi dan kalian tidak sanggup membayar hutang pinjol kalian, kalian stop sudah di situ. Kalau kalian mempunyai keinginan membayar, nanti kalau misalkan kebutuhan yang di rumah sudah mencukupi, kalian bayar, monggo. Saya tidak melarang orang atau tidak mengajarkan orang itu tidak membayar hutang pinjol teman-teman ya, itu terserah kalian semua, itu ada pada diri kalian. Yang saya tekankan itu jangan memaksakan diri untuk membayar pinjol, apalagi dengan menggunakan hutang lagi untuk membayar hutang teman-teman ya. Kalian paham lah, itu namanya, biasa orang mengatakan itu gali lubang tutup lubang. Nah mungkin dari saya itu aja informasi seputar pinjol teman-teman, karena memang juga cukup lama saya tidak membuat konten tentang pinjol, karena seperti yang kalian ketahui, saya juga punya kesibukan ya teman-teman. Jadi sembari saya memberi edukasi kepada kalian semua, agar kalian ketika terjerat pinjol itu tidak usah mempunyai pemikiran yang aneh-aneh. Pokoknya pinjol itu bukan akhir dari segala perjalanan hidup kalian teman-teman ya. Baik, mungkin dari saya itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.